Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Zakia Bah dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sebelumnya, saya membuat podcast ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah tafsir ayat dan hadis dalam pengembangan masyarakat. Baik, pembahasan yang akan saya sampaikan saat ini mengenai pengembangan masyarakat pada masyarakat minoritas muslim. Sebelum memasuki inti pembahasan, saya ingin menyinggung sedikit mengenai makna dari pemberdayaan. Pemberdayaan sendiri merupakan suatu upaya untuk memberikan daya atau penguatan kepada masyarakat. Pemberdayaan juga merupakan sebuah aspek muamalah yang sangat penting, karena terkait dengan pembinaan dan perubahan masyarakat. Dalam Al-Quran telah dijelaskan betapa pentingnya sebuah perubahan, seperti halnya perubahan yang dilakukan oleh pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rod ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dari ayat ini telah jelas bahwasanya Allah telah menyatakan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Dalam hal ini terlihat sangat jelas bahwa manusia diminta untuk berusaha dan berupaya dalam melakukan perubahan dalam kehidupannya. Salah satu upaya tersebut dapat kita lakukan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam bentuk kegiatan yang nyata di tengah masyarakat. Kegiatan ini berupaya untuk menyadarkan masyarakat agar dapat menggunakan serta memilih kehidupannya untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik dalam segala aspek. Nah, dari sinilah sebuah pertanyaan. Bagaimanakah jika kita berada di lingkungan masyarakat minoritas muslim? Bukankah bagi kita para umat Islam telah jelas bahwa untuk menjadi muslim yang benar, akhlak Nabi mesti menjadi panutannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi untuk memberikan perlindungan kepada orang kafir yang meminta perlindungan kepada beliau. Perintah tersebut telah dijelaskan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 9 yang artinya, dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia, supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang nyaman baginya. Dapat kita ketahui bahwasanya Allah pun memerintahkan kita untuk melindungi orang lain, termasuk mereka para orang non-muslim. Lalu, bagaimanakah kita sebagai seorang pemberdaya masyarakat jika kita diposisikan dalam lingkungan yang minoritas muslim? Telah terjawab dari semua akhlak Rasulullah pada saat kepemimpinan Rasulullah SAW. Ketika beliau berada di Mekah, beliau tidak pernah membedakan baik orang muslim ataupun orang kafir. Beliau tetap adil dan menangani semua permasalahan yang ada di masyarakat. Dan beliau tetap menunjukkan jalan yang benar kepada mereka agar mereka tidak tersesat dalam kehidupannya. Nah, di sini kita dapat menirukan dalam pemberdayaan masyarakat, walaupun itu di tempat yang minoritas muslim. Kita harus tetap santun kepada mereka semua. Kita harus tetap sopan kepada mereka semua, baik dari kaum muslim sendiri ataupun non-muslim. Kita tidak boleh membedakannya. Kita harus memberikan sesuatu yang adil pada mereka. Kita di sana untuk membantu mereka untuk melanjutkan kehidupan mereka yang lebih baik. Maka, kita harus benar-benar adil dalam memberikan ilmu. Ketika kita menuntun mereka pada suatu perubahan yang lebih baik, kita tidak diperbolehkan untuk menciptakan sebuah kegaduhan dalam masyarakat tersebut, baik antara masyarakat muslim dengan masyarakat muslim sendiri atau masyarakat muslim dengan non-muslim. Kita harus mengajarkan kedamaian dan kerjasama yang bagus dalam masyarakat tersebut, seperti halnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sewaktu beliau berada di Madinah. Sewaktu Nabi Muhammad berada di Madinah, beliau membentuk perjanjian dengan bagian kalangan yang disebut Piagam Madinah. Salah satu fungsi utama Piagam Madinah adalah untuk menyatukan dan menciptakan kehidupan masyarakat Madinah yang damai dan tentram.
Di balik segala perbedaan yang ada dari sini, kita tahu bahwasannya Rasulullah pun selalu berusaha untuk menciptakan kehidupan yang damai dan tentram. Dengan segala perbedaan yang ada, maka kita pun harus mencoba untuk menanamkan terhadap masyarakat agar merasa dapat menerima dan menghargai segala perbedaan yang ada di antara seluruh masyarakat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada podcast pertama ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.